Shalom, selamat siang bagi kita semuanya, saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus. Hari ini hari yang sungguh luar biasa, kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Di tengah segala perjalanan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kita masih terus bisa menikmati bagaimana penyertaan perlindungannya. Saudara, dalam langkah hidup kita banyak hal yang terjadi. Tapi jangan pernah kita takut. Jangan pernah kita pesimis menjalankan hari-hari kita. Meskipun ada banyak ujian, meskipun ada banyak tantangan, pergumulan, situasi keadaan yang kita alami, suka dan duka. Tapi satu hal yang kita sungguh percaya, karena kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang sudah percaya kepadanya dan mengasihi Dia di dalam kehidupan kita. Saudaraku, ada rencana Tuhan yang indah di balik kondisi keadaan yang kita alami. Percayalah kepada Tuhan, karena semuanya Tuhan sanggup untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja. Allah akan menyelesaikan kepada kita. Makanya Tuhan katakan di dalam kebenaran firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini suatu ajakan yang Tuhan berikan kepada kita dalam menghadapi segala situasi keadaan yang terjadi dalam hidup kita, di mana Tuhan menawarkan kepada kita, datang kepadaku, kata Tuhan Yesus. Tuhan menanti kedatangan kita, karena Tuhan sedang mau untuk mendatangkan kebaikan, yaitu Dia memberi kelegaan kepada kita. Ketika kelegaan yang kita dapat dari Tuhan, maka itu membuat kita semakin menikmati kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang diberikan Tuhan tidak bisa kita dapat yang datangnya dari dunia ini. Karena itu saudara, firman Tuhan mengajak kita untuk datang kepada Yesus dalam beban berat, dalam situasi kondisi sakit penyakit, masalah perekonomian, masalah anak, masalah keluarga, masalah apapun di setiap kehidupan kita. Dia katakan, mari kepadaku. Dia menawarkan jalan kepada kita untuk kita datang kepadanya. Karena di dalam Yesus dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia memastikan bahwa Dia adalah jalan. Jalan dalam kehidupan, baik hidup kita di dunia ini maupun hidup kepada kekekalan. Jadi Dia jalan kepada kita. Jalan dalam solusi, dalam apa yang kita alami. Dan itu yang Tuhan mau kita datang kepadanya. Saudara, adakah kita terus datang kepada Dia? Mari saudaraku, bangunlah hubungan yang semakin datang kepada Yesus. Masalah boleh kita hadapi, tapi kedatangan kita kepada Tuhan untuk membangun hubungan jangan pernah terabaikan. Karena itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kalau kita mau mengalami kelegaan, kalau kita mau mengalami mujizat, kalau kita mau mengalami tangan Tuhan yang turut bekerja dalam kehidupan ini, sebagaimana dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, kalau kita mau melihat tangan Tuhan yang turut bekerja dalam segala kehidupan kita, mari kita akan semakin datang kepada Tuhan sebagai bukti bahwa kita mengasihi Dia. Saudaraku, ada kelegaan di dalam Yesus. Ambillah kelegaan itu dengan kita datang kepadanya. Nah saudara, apa yang dikatakan Tuhan diajarkannya kepada kita? Dikatakan di dalam ayat yang ke-29 itu, pikul laku yang kupasang itu dan belajarlah padaku.
karena aku lemah lembut. Ini yang Tuhan ajarkan kepada kita. Yang kedua, selain kita datang kepadanya, kita harus memiliki karakter sikap hidup yang lemah lembut. Dan ini juga salah satu adalah buah roh. Dari yang ke-9, buah roh. Tuhan mau dalam hidup manusia karakter yang kita miliki adalah karakter yang baik. Karakter yang lemah lembut. Kelemah lembutan akan senantiasa dapat menyelesaikan segala masalah. Tetapi kemarahan akan menimbulkan semakin ada perkelahian, semakin ada kebencian, semakin ada pertengkaran, semakin ada situasi hati yang gusar dan tidak mau untuk berdamai. Tapi kalau ada sikap kelemah lembutan yang kita alami dalam kehidupan sebagaimana Kristus yang memiliki sifat kelemah lembutan, maka saudaraku dikatakan ada damai. Kelemah lembutan mendatangkan damai dalam kehidupan kita. Kelemah lembutan mendatangkan damai dalam persahabatan. Kelemah lembutan mendatangkan damai dalam keluarga kita. Kelemah lembutan mendatangkan damai dalam setiap perjalanan hidup kita. Bukankah damai itu yang kita rindukan supaya kita mengalami kebahagiaan dalam hidup ini? Karena itu, saya dan Bapak, Ibu, Saudara semuanya, mari kita memiliki sifat yang lemah lembut. Bukan pemarah, tetapi kelemah lembutan. Bukan kekerasan. Kekerasan tidak menimbulkan kedamaian, tapi justru menimbulkan kekacauan. Ini saudaraku, yang Tuhan inginkan, yang Tuhan pesankan kepada kita. Karena Dia adalah lemah lembut. Dia mau untuk terus dalam hidup kita, hidup bersama dengan Dia. Karena ada damai dalam kehidupan yang lemah lembut. Saudara, mari terus kita untuk belajar bagaimana hidup yang sesungguhnya di dalam Kristus. Biarlah firman ini akan meneguhkan kita. Tuhan memberkati. Shalom bagi kita semuanya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Bila cobaan menggodai hidupmu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa.
sebab itu, teruslah kita berdoa. Karena doa itu Allah hadir untuk memberkati kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.